Halo, perkenalkan nama saya Meli Pardede. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana solusi meningkatkan keterampilan mengajar pada saat masa pandemi. Nah, pada saat masa pandemi seperti ini, di mana banyaknya virus berkeliaran di luar rumah ataupun bahkan di rumah, tentu saja banyak permasalahan di dunia pendidikan, apalagi masalah di bagian meningkatkan keterampilan mengajar, yang saat ini belajar dengan menggunakan sistem daring atau online. Nah, walaupun begitu, guru tetap melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk mengajar peserta didiknya, agar mudah mengerti dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, permasalahan yang terjadi seperti kurang terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, yang membuat tidak optimalnya guru dalam menjelaskan dan menyampaikan pembelajaran. Lalu guru juga tidak bisa menerapkan materi pembelajaran keterampilan menggunakan variasi, karena ya kita memang harus online saja. Jadi yang bisa digunakan hanya metode ceramah dan melakukan praktik itu sangat susah. Lalu guru juga tidak dapat menerapkan pembelajaran yang mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta kurang adanya inovasi dalam mengolah kelas yang dilakukan secara virtual, dan tidak memberi tugas secara berkelompok dan tidak bisa membimbing diskusi kelompok kecil di kelas dan meningkatkan perkembangan kognitifnya serta meningkatkan sikap sosial antara teman sekelompok. Nah, dengan keterampilan mengajar, walaupun di masa pandemi seperti ini, mengajar itu harus dilakukan dengan optimal agar murid dapat mengerti. Nah, permasalahan yang ada itu seperti untuk mengelola diskusi kelompok itu sangat susah, dikarenakan biasanya kan kita melakukan diskusi kelompok bertemu teman, merancangkan bersama. Nah, kalau ini kan virtual, ada saja gangguan seperti sinyal tidak ada, paket atau kuota dari peserta didik tidak ada, handphone peserta didik tidak ada, ataupun keluarganya yang tidak memiliki atau orang tua tidak memiliki handphone. Nah, begitulah beberapa masalah yang dapat saya jelaskan kepada penonton sekalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Perkenalkan, nama saya Elsa Yohana Bakara. Dalam hal mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau kepada setiap lembaga pendidikan agar setiap siswa belajar dari rumah. Adapun materi yang ingin disampaikan dari tenaga pendidik kepada siswanya dilakukan secara daring. Bagi beberapa lembaga pendidikan, belajar secara daring ini memiliki manfaat. Misalnya, pengembangan ilmu teknologi baik kepada siswanya maupun tenaga pendidik. Namun demikian, memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan waktu yang sangat terbatas, sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal. Lembaga pendidikan harus siap memfasilitasi perubahan terhadap pendidikan siswanya. Oleh karena itu, penekanan belajar dari rumah harus dilakukan secara efisien. Kita sebagai tenaga pendidik harus cerdas dalam menggunakan pembelajaran daring dan tidak menyalahi aturan. Adapun solusi yang dapat digunakan tenaga pendidik agar meningkatkan keterampilan belajar, yang pertama itu adalah menggunakan metode yang tidak membosankan. Jika sebelumnya guru menggunakan metode dengan cara ceramah, cobalah dengan metode tanya jawab ataupun bercerita. Dengan demikian, para siswa tidak akan mudah bosan. Yang kedua itu, tidak memberikan tugas terlalu banyak. Memberikan tugas terlalu banyak dapat menyebabkan siswa menjadi malas ataupun tidak memahami lagi materi yang kita sampaikan. Mengapa demikian? Para siswa akan mengejar bagaimana tugasnya ini selesai, sedangkan pemahamannya tidak akan dilakukannya lagi. Yang ketiga adalah memahami keadaan siswa. Guru yang dapat memahami keadaan siswa seperti apa, pastinya akan disenangi oleh siswanya. Karena ketika siswa tidak dapat bergabung dalam meeting, karena sebuah keadaan atau sebuah peristiwa, alangkah baiknya guru dapat memahaminya. Yang keempat adalah tegas kepada siswa. Tegas bukan berarti kejam. Kita sebagai calon tenaga pendidik alangkah baiknya mengetahui perbedaan antara tegas dan kejam.
dikarenakan seorang tenaga pendidik yang tegas tidak akan membuat siswa berani mempermainkan tenaga pendidik tersebut. Yang kelima, melakukan pembelajaran tatap muka. Seorang siswa juga perlu melakukan kegiatan tatap muka, namun harus tetap pada protokol kesehatan yang ketat agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Guru tidak harus selalu memberikan kegiatan tatap muka, tetapi alangkah baiknya melakukan kegiatan tersebut agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran daring. Yang terakhir, melakukan visiting kepada siswa yang tidak aktif. Seorang tenaga pendidik haruslah peduli kepada muridnya karena harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap muridnya. Contohnya, seperti murid yang tidak aktif atau tidak mengikuti pembelajaran daring, maka seorang guru dapat memastikan apa yang terjadi pada murid tersebut.